kamera silakan on kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Selawi dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf PU. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan yang ke-7 Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ini terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi budaya positif, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi sampai siang nanti. Dan marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Selawi kepada Ibu Mujiarti MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat calon guru penggerak dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terima kasih. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa melaksanakan kegiatan ini bersama calon guru penggerak kita. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yang mulia. Bapak Ibu semua, acara ini dilaksanakan. Ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, ya, Pak Bu. Ini adalah diseminasi budaya positif. Nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Bunyamin selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 ini, apa yang akan disampaikan, kita saring, kita ambil manfaat dari kegiatan ini yang kemudian marilah kita bersama-sama tindak lanjuti bersama. Insya Allah kegiatan ini saya yakin banyak manfaatnya bagi kita semua, terutama muara kita pada anak didik. Budaya positif dari judulnya aja, diseminasi budaya positif. Yang jelas kegiatan ini sangat-sangat pastinya sangat baik untuk diteruskan kepada anak-anak kita ya Pak Bu. Dan manfaatnya bagi kita sendiri juga pasti ada. Jadi saya mohon untuk kegiatan ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih pada Pak Bunyamin sudah menyelenggarakan ini, berbagi pengalaman dengan teman-teman ya Pak, sharing berbagi pengalaman. Kemudian kita seperti tadi ambil manfaatnya, kita ambil segi positifnya dan kemudian kita tindak lanjuti bersama. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan banyak kata, nanti akan dilanjutkan langsung oleh narasumber Pak Bunyamin selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Oleh karena itu acara ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif saya buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan ke acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Bunyamin SPD MU. Kepada Bapak Bunyamin dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu panjenengan semua yang seharusnya ada kegiatan lain nih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ini sudah ada di PMM. Kalau Bapak Ibu, saya yakin sudah menguasai materinya nih. Sudah menguasai materi, apalagi sudah lolos post testnya juga untuk materi budaya positif. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kita nanti lebih banyak berdiskusi. Saya juga ingin menambah wawasan saya. Di sini ada guru BK, ada pembina pramuka, pembina PMR, ada Waka 1, Waka 2 dan Waka 3. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kualitas pendidikan khususnya di SMP Negeri 1 Selawi. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan tadi, materi ini disarikan dari modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Di sini ada senior saya selaku nanti insya Allah akan lebih banyak berbagi nih Bu Dewi. Mohon jika saya nanti ada kekeliruan dalam memahami, mohon untuk diluruskan. Dan juga ini guru pakar-pakar budaya positif ya, Bu Emi, Bu Heni dan teman-teman yang lain, insya Allah sebetulnya sudah jauh lebih paham daripada saya. Baik teman-temanku, sesi kita pada hari ini nantinya kita akan membahas beberapa konsep ya. Sebelumnya saya ingin memberikan pertanyaan pemantik ya, pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu bawa HP semua nggih? Saya bagikan link, Bapak Ibu silahkan menjawab lewat ini saja Google Form sehingga akan bebas karena rahasia. Barangkali tidak setuju atau nggih, saya bagikan linknya. Silakan nanti dijawab di grup budaya positif. Monggo Bapak Ibu. Insya Allah nggak ada kendala koneksi ya. Bisa dibuka? Oh, sudah. Sudah saya buka Bu. Tadi masih restrict ke pengguna yang menggunakan email belajar.id. Sudah saya buka, gitu. Sekarang udah bebas. Gitu. Saya lupa untuk pencet restrictnya. Sudah bisa Bapak Ibu? Bunda Rahma sudah selesai.
Sepertinya ini pertanyaan tidak perlu mikir nih Bapak Ibu. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Ini secepat itu menurut Rahma. Di sini wifi-nya agak lemot ya Ciku. Oh bukan. Setuju ya, agak lemot. Oh berbeda. Sudah ada 10 responden. Baik, Bapak Ibu, ya sudah 12. Masih menunggu yang lain. Baik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Baik. Dari sekian banyak responden, untuk pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, 64% menjawab setuju. Tepuk tangan dong buat yang setuju. Kemudian dari segi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 92,9% setuju. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini 93,3% setuju. Ya, tidak bisa saya tampilkan di sana karena tadi lemot. Saya mencoba untuk membuka Google Form. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 93,3% menjawab setuju. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya pengen tahu. Kalau yang terbanyak mas saya sepertinya nggak perlu ini ya, karena itu sudah seperti pada umumnya. Yang menjawab tidak setuju tadi siapa ya? Baik, Ibu Emi mungkin silakan Bu Emi. Kenapa Ibu menjawab tidak setuju? Saya menjawab tidak setuju pada pertanyaan hanya kata-katanya saja yang tidak setuju. Oke. Kata hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini bisa ya banyak kan mengarah ke negatif itu saja. Jadi pada ya kata-katanya saja yang tidak setuju. Jadi baik. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Emi. Iya, jadi Bu Emi lebih mengamati ke redaksi ya, hukuman kurang memiliki konotasi negatif ya, Bu Emi untuk hukuman. Kalau yang lain yang menjawab tidak setuju, oke, Bu Enha, Pak Zaki, monggo Pak Zaki.
untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya tidak setuju karena sepemahaman saya hukuman itu untuk membuat jerah anak gitu. Jadi anak melakukan sesuatu karena hal yang ditakutkan, bukan karena suatu kebiasaan dari rumah keluarganya atau di lingkungan sekolahnya. Jadi baiknya bukan dengan hukuman tapi dengan kebiasaan atau tadi budaya gitu. Terima kasih Mas Aku, luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita memang akan mencoba untuk mengubah paradigma lama kita, mengubah mindset kita yang selama ini kita yakini bahwa hukuman sangat efektif untuk bisa mendisiplinkan anak. Ya, mari kita berdiskusi lebih jauh membahas tentang budaya positif sebelum pada statement sampai Pak Zaki kok bisa tidak setuju ya. Nanti mungkin kita bisa juga berpendapat tidak setuju, bisa juga ya. Karena dari hukuman itu memang sebetulnya yang didapat oleh anak adalah motivasi eksternal. Ini Bapak Ibu, mari kita berdiskusi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nanti ada bahasan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai dalam mendisiplinkan anak ya. Ini ada 5 jenis posisi kontrol dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah membaca modul terkait budaya positif. Baik, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol siswa ya. Kemudian ini juga kita beranggapan bahwa kritik ya dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma lama, Bapak Ibu. Sekarang kita harus saatnya mengubah pemikiran kita ya. Sebaiknya kita berubah dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan ya. Siapa sih sebetulnya sesungguhnya yang memiliki kontrol itu sendiri? Sebetulnya memiliki kontrol adalah diri sendiri. Siswa juga memiliki kontrol. Yang lebih banyak memiliki kontrol adalah siswa. Jadi teori stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Adapun teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada lagi yang ini, orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus respon, paradigma lama. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, atau kita beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol siswa. Sebetulnya ya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya siswa kita yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan guru. Ya, kalau kita sebagai guru misalnya mengontrol siswa itu sebetulnya tidak permanen, tetapi hanya sementara. Ini adalah teori kontrol atau teori pilihan. Ya, kemudian kalau dulu kita berpikir, model berpikir kita adalah berpikir menang kalah. Sekarang berpikir kita adalah berpikir menang. Siswa menang, guru juga menang. Bukan siswa kalah, guru yang menang. Siswa terpojokan merasa bersalah, sementara guru menang, mengklaim bahwa siswa kita bersalah. Berikutnya, Bapak Ibu, sebetulnya mana disiplin itu sendiri apa nih? Bapak Ibu, kalau dalam pikiran kita, mindset kita, makna disiplin itu sendiri apa ya? Kalau bicara tentang disiplin, pasti akan berpikiran tentang aturan. Itu mesti biasanya begitu. Atau tata tertib,
Disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin nih Bapak Ibu. Nah, menurut istilahnya ya, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kata kuncinya adalah yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau udah dengar disiplin itu udah rasanya pasti nanti ada hukuman gitu ya, tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini pada umumnya. Nah, ini kita akan berusaha agar disiplin itu berkonotasi positif ya. Mindset kita kalau dengar makna disiplin, kita akan berpikir pada tujuan yang mulia. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya dari tata tertib yang kita ciptakan, kita ingin menciptakan sebuah nilai kebajikan universal. Kalau nilai kebajikan universal yang sedang digaungkan oleh Kemendikbudristek pada saat ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila di sini ada beberapa dimensi ya. Kita tahu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kita ingin mengantarkan siswa-siswi kita pada karakter ini, yaitu terangkum dalam sebuah istilah profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, begini Bapak Ibu, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya siswa kita misalnya ya datang tepat waktu. Itu motivasinya apa kira-kira Bapak Ibu? Datang tepat waktu, tidak terlambat. Nih, kebanyakan siswa kita masih ingin menghindari dari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Panjenengan datang sebelum jam 7, ya kan? Sebelum jam 7. Kira-kira motivasinya untuk apa ya? Ben orang terlambat. Iya. Kalau terlambat tidak nyaman ya Bu ya, tidak nyaman. Iya. Ini masih takut ada sesuatu yang terjadi atau sanksi atau hukuman gitu. Nah, ini berarti motivasinya masih motivasi eksternal ya. Nah, ini motivasi eksternal. Tetapi kalau kita datang tepat waktu memang dari diri kita, karena saya pengen menjadi teladan, saya pengen anak-anak didik saya tidak menilai saya, oh guru ini teladan gitu ya. Itu mungkin sudah menjadi motivasi internal. Ini juga contoh motivasi yang eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya melakukan ini macam-macam, capek-capek nggak pak temen, kesel-kesel nggak pak temen gitu kan. Nah, ini biasanya juga motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jika saya melakukan kegiatan ini, ya berarti ada sesuatu yang diharapkan nih Bapak Ibu. Mungkin pengen dihargai, pengen dipuji oleh orang lain. Ini berarti masih motivasi eksternal. Nah, ini yang terakhir nih. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini sebetulnya yang bisa kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Anak-anak pengen menjadi siswa yang seperti apa? Siswa yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga tanpa ada hukuman atau penghargaan pun mereka akan tetap bertanggung jawab, akan tetap disiplin. Yang ingin kita bangun di sekolah kita adalah ini.
Jadi anak-anak ingin menghargai diri sendiri sebagai motivasi internal, karena ini sebetulnya adalah tujuan disiplin positif. Bapak Ibu, saya sangat tertarik dengan kata-kata ini, istilah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ini. Jadi merdeka sebetulnya kita sudah mampu untuk nyuruh diri sendiri. Sehingga kalau kita mau males-malesan, maka kita akan memaksa diri sendiri. Ya, jangan terlambat. Nah, siswa kita juga mestinya kita tanamkan agar mereka mampu memaksa diri sendiri. Ini yang berat, karena prosesnya sangat panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini dari penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ya, diantaranya adalah pengaruh dari penghargaan ini berlangsung jangka pendek dan jangka panjangnya ini, ya, yang perlu kita amati, ya. Kemudian dari penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mungkin saya ingin pendapat teman-teman. Ada istilah penghargaan mematikan kreativitas. Barangkali ada yang mau berpendapat. Apakah benar penghargaan mengurangi kreativitas, Bapak Ibu? Penghargaan mengurangi kreativitas. Siapa yang mau berpendapat? Cigus, penghargaan mengurangi kreativitas. Bahkan mematikan, ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Bagaimana bisa, Pak? Menurut Bapak? Baru kreatif kalau ada penghargaan. Tepuk tangan dong buat Cigus. Baru kreatif kalau ada penghargaan, ya. Kalau nggak ada penghargaan nggak mau kreatif, ya Pak, ya. Matur nuwun. Ya. Jadi penghargaan mematikan kreativitas. Misalnya kita memberikan sesuatu kepada siswa kita, ya, setelah mengerjakan tugas, ya, mungkin akan berpikiran siswa kita, oh, saya baru bisa seperti ini saja sudah diberi penghargaan, berarti oke dong, seperti ini sudah luar biasa. Itu salah satu di antaranya. Padahal sebetulnya kalau tidak kita kasih penghargaan, siswa kita bisa lebih kreatif, bisa menciptakan karya-karya yang lebih bagus lagi. Nah, ini maksud dari penghargaan mematikan kreativitas. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan penghargaan nih, Bapak Ibu, tetapi di sini ada yang namanya apresiasi atau pengakuan, lebih ke pengakuan. Contohnya, beri pengakuan secara khusus. Di sini kita harus memperhatikan kalau kita memberikan pengakuan atau apresiasi kepada siswa, bisa kita beri pengakuan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Jadi sebisa mungkin tidak hanya itu saja yang diberi apresiasi, ya. Jadi misalnya ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Padahal mungkin itu anaknya kurang. Nilai bahasa Inggrisnya mungkin hanya pas-pasan. Setiap ulangan nilainya pas-pasan.
Tetapi dengan adanya pengakuan atau apresiasi ini, kemarin saya perhatikan kamu loh, ya, rasa empatimu besar sekali, luar biasa. Kamu sama anak yang mungkin sakit opname, menggerakkan teman-temannya untuk ketukan hati, gitu. Nah, ini rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas misalnya, atau yang tadi ya, saat menggerakkan teman-temannya untuk ketukan hati. Yang lainnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman atau temanmu di tugas kelompok. Jadi kita melihat hal positif pada siapapun itu sebisa mungkin kita hargai. Pada saat yang berbeda mungkin kita cari kelebihan atau nilai-nilai positif dari siswa kita yang lain, sehingga akan merata, tidak itu terus. Saya memberi penghargaan kepada siswa-siswi yang nilainya the best misalnya, saya kasih sertifikat. Bahkan di akhir semester pun tetap saya memberi penghargaan. Itu tidak salah menurut saya, tetapi di saat proses pembelajaran kita pun perlu memberi apresiasi kepada siswa-siswi kita sebisa mungkin merata. Jadi siswa-siswa yang mungkin secara akademik kurang bisa merasa dihargai. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sekarang kita beralih kepada hukuman atau konsekuensi. Tadi penghargaan sudah, kemudian apresiasi, ini. Sekarang ada istilah hukuman atau konsekuensi. Seringkali kita sulit membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Ya. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Baik. Yang kedua, Pak Zaki, minta tolong dibacakan Pak Zaki. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi nih? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi, Ki? Hukuman. Berikutnya Pak Reza, baca. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, memberikan tumpahan air di meja, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, sekarang kita lihat jawabannya. Ini Bapak Ibu. Yang konsekuensi tadi ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Bukan masalah PJOK-nya menurut saya ya. Mungkin guru PJOK-nya sudah ada kesepakatan kelas. Iya. Membangun kesepakatan kelas di awal. Jadi anak-anak kalau misalnya terlambat 10 menit, kalian nanti konsekuensinya lari berapa kali ya? Mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini konsekuensi. Jadi bukan lagi hukuman. Mau tidak mau kalau terlambat karena memang sudah menjadi kesepakatan, ya konsekuensinya lari, bukan berarti hukuman. Tetapi ini juga bisa menjadi hukuman, ya bisa juga menjadi hukuman kalau memang dari guru PJOK-nya belum ada kesepakatan atau melebihi berapa kali. Dan juga gaya bahasanya mungkin ya dengan cara
nyuruh-nyuruh, gentak-gentak itu juga bisa menjadi hukuman. Nah, kalau sudah menjadi kesepakatan dan disampaikan dengan cara yang baik, bisa menjadi konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, dilanjut. Nah, ini ada hukuman, ada konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak perlu menyakitkan, kan? Karena memang sudah konsekuensi nih. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, biasanya begitu. Karena dihukum, maka dia merasa sakit hati. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Okay? Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin karena sudah tahu kalau tidak seperti ini harus seperti ini konsekuensinya. Kemudian kalau hukuman ini biasanya paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman juga konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Terakhir, ya, bisa menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan. Sedangkan konsekuensi ini merasa kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, ini dia yang tingkatannya lebih tinggi. Kalau tadi ada apresiasi kemudian konsekuensi, ini kita akan belajar restitusi. Jadi dari istilah restitusi ini sendiri, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sehingga restitusi ini memang yang sebaiknya diterapkan oleh guru-guru untuk bisa mendisiplinkan para siswa. Mereka diminta untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Banyak sekali perbedaannya. Nah, apa sih 9 ciri restitusi? Ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga bisa memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi anak itu nanti ditawarkan, kita tidak memaksa, ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi anak itu kalau nanti melanggar tata tertib atau kesepakatan kelas, anak diminta untuk mencari solusi sendiri. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Makanya sebelum kita menerapkan restitusi, kita perlu menerapkan keyakinan kelas. Kita perlu membuat keyakinan kelas di kelas yang kita ajar. Ini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini ada beberapa pertanyaan serupa. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya, kenapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan di jalan? Mengapa? Ya, ini kan peraturan nih. Kalau peraturannya berarti berbunyi mengenakan helm saat berkendara di jalan raya. Ya. Nah,
sebetulnya ya ini adalah pertanyaan yang membuat kita termotivasi untuk mengenakan helm. Peraturannya ini, keyakinannya adalah demi keselamatan. Ya, demi keselamatan. Kenapa kita pakai helm? Biar selamat, biar selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kalau yang ini saat pandemi, agar selamat juga. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang ini juga peraturan datang tepat waktu. Keyakinannya apa berarti? Disiplin dan bertanggung jawab. Nah, jadi tingkatannya begini Bapak Ibu, antara peraturan kelas ya, setelah itu menjadi keyakinan kelas, setelah itu menjadi lingkungan positif dan terciptalah budaya positif. Ya. Ini contoh kegiatan membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi di beberapa kelas awal semester 2 saya sudah membentuk beberapa kesepakatan kelas ya, yang dibuat oleh mereka sendiri. Kelas 7 itu sudah punya kesepakatan kelas khusus bahasa Inggris. Ya, kesepakatan kelasnya dibuat mereka sendiri. Ya, mereka berdiskusi ini di kelas 79. Ya, ini contohnya. Jadi tidak boleh sendiri atau misalnya sendiri. Kalau yang kesempatan yang tadi Paras pendapat kalau asal dari budaya itu tidak boleh makan. Tapi kalau gimana? Boleh. Boleh. Sudah makan saat pelajaran, minum boleh ya. Ditulis nomor 7. Ini banyak sekali ya contoh kesepakatan kelas ya. Mereka buat sendiri, kemudian nanti mereka akan dari kesepakatan kelas yang sudah mereka bangun, yang sudah mereka sepakati bersama, kemudian disetujui oleh guru ya, nanti akan dijadikan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas Jupan ini, namanya Jupan 78, kelasnya Pak Trisna. Keyakinan kelas, dari kesepakatan kelas yang sebanyak itu ya, menghasilkan keyakinan kelas disiplin, saling menghargai dan tanggung jawab ya. Ini penting sekali agar kita bisa menciptakan keyakinan kelas, dan anak itu nantinya kalau ada masalah akan dikembalikan kepada keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya ini keyakinan kelasnya berarti nampak ya? Tadi ada rasa tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, bisa menghargai keyakinan kelasnya, dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya bisa jadi keselamatan gitu ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya apa nggih? Kira-kira gimana Bu Emi? Ya, karena di Selamatan. Iya, berarti keamanan, keselamatan, nggih Bapak Ibu. Baik, nanti kita akan lebih banyak ke praktek, nggih, praktek segitiga restitusinya. Nah, namun sebelumnya di sini ada teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti kemarin Ibu Emi menangani anak di kelas 95, itu Bu Emi sudah menerapkan teori ini. Guru BK sangat paham tentang kebutuhan dasar anak. Jadi saat beliau menggali masalah siswa, ya, beliau sudah menggunakan teori ini. Sebetulnya kamu itu pengen apa? Pengen menjadi seperti apa? Mata Bu. Nah, ini ternyata di sini anak bisa menyampaikan, sebetulnya saya pengen ini Bu, saya pengen motor gitu ya. Saya pengen motor, makanya begini sikap saya seperti ini, seperti banyak sekali temuan-temuan pada anak tersebut ya. Temuan dari guru mapel termasuk dari saya, sering tidak mengerjakan PR ya. Pikirannya juga kayaknya kosong ya. Itulah kita sebagai guru harus bisa
mengatasi masalah ini. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar siswa kita itu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Ini semua saja, bukan hanya siswa. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Tadi berarti pengen motor mungkin bisa masuk ke kesenangan gitu. Kesenangan, kebutuhan dasar dia pengen senang motor, pengen motor katanya. Sampai pada saat kebutuhan kesenangannya ini tidak terpenuhi, akhirnya melampiaskan kepada yang lain karena belum diizinkan oleh orang tuanya. Dan sebagai guru BK, Bu Eni sudah memahamkan bahwa usia SMP belum saatnya memiliki motor. Baik, ini di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, teman sebagai teman ini, terus sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nih, contoh-contoh ungkapan pada guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini contohnya. Saya kecewa sekali kamu seperti ini. Bisa ini ya. Kecewa banget. Harusnya kamu nggak melakukan seperti ini, gitu ya. Ini adalah posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada juga kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu ya, kamu terus begini, tidak pernah mengerjakan PR misalnya. Ini bisa sebagai penghukum. Kemudian ini, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini biasanya sebagai teman ya. Ya saya nggak enak nih kalau kamu seperti ini. Ayo, harusnya kamu begini. Ini bisa sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Berikutnya kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum ya. Dan posisi-posisi 5 posisi kontrol ini yang paling baik dan sebaiknya kita memposisikan diri adalah sebagai apa Bapak Ibu kira-kira? Tadi ada pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi yang terbaik sebagai apa nggih? Monggo. Sebagai apa? Sebagai teman. Baik. Bu Dian, kenapa memilih sebagai teman? Monggo. Biar Anda itu bebas mengungkapkan perasaan dan pikirannya, Pak. Kalau teman kan nggak ada jarak antara guru dan anak ya Pak, sehingga kita bisa menjalin hubungan dengan anak. Harapan seperti itu. Matur nuwun Bu Dia menyampaikan sebagai teman yang terbaik ya. Baik, agar bisa menjalin hubungan ya, biar akrab ya Bu Dia, itu alasannya. Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang ada, ya, memang kita kadang memposisikan diri sebagai teman, kadang sebagai manajer, kadang sebagai pemantau, atau bahkan mungkin dulu kita seringkali sebagai penghukum atau sebagai pembuat siswa merasa bersalah, yang sering mungkin sebagai merasa bersalah. Saya seringkali melakukan itu ya. Seringkali tanpa disadari sering membuat siswa menjadi merasa bersalah. Tetapi sebagai guru kita diharapkan bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini memang penerapannya cukup berat karena prosesnya cukup panjang dan dampaknya juga dirasakan agak lama. Kita akan merasakannya agak lama, tetapi hasilnya insya Allah akan bertahan lama.
Ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan ya. Bapak Ibu pasti sudah membacanya, karena ini di PMM juga ada ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, guru akan berkata, Pak Zaki minta tolong dibaca. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Iya, ini tahap menstabilkan identitas ini. Intinya anak itu dibikin tahu bahwa dia itu bersalah, tetapi guru tidak menyalah-nyalahkan, karena memang berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Ini tahap menstabilkan identitas yang pertama. Jadi ada 3 tahap nih Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Ya, apa sih yang diucapkan guru setelah tadi tahapannya? Bersalah itu manusiawi. Saya juga pernah berbuat salah. Nah, tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa sih kamu tidak mengerjakan PR, digali. Alasannya apa? Ya, seperti kemarin saya juga mengundang anak kelas 95 tidak mengerjakan tugas. Ya, kamu kenapa? Alasannya apa? Gitu. Kalau awalnya kan langsung, ya kan, mungkin diberi hukuman atau mungkin diberi sanksi apa. Ya. Tetapi untuk kelas 95 saya juga sudah punya kesepakatan kelas. Jika tidak mengerjakan PR, maka ya sanksinya dia akan, atau bukan sanksi ya, tetapi konsekuensinya dia akan mengerjakan 2 kali lipat. Sehingga kalau dia tidak mengerjakan PR lagi, otomatis dia akan mengerjakan 2 kali lipat, dan ini bukan hukuman, sudah menjadi konsekuensi. Tetapi sebagai guru, kalau seperti ini terus dibiarkan, kita harus menerapkan strategi segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa ya Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Ya, kamu kenapa saya panggil ke ruang TK? Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Tadi gimana waktu di kelas? Oh iya Pak, saya nggak mengerjakan PR. Nah, kira-kira gimana mengerjakan? Kenapa nggak mengerjakan PR itu? Kamu merasa itu sesuatu yang wajar atau sesuatu yang menyalahi kesepakatan kelas? Oh iya Pak, tidak, saya salah. Nah, baru dia mengaku salah. Kemudian sebagai guru, saya tahu kita sebagai manusia itu ya pernah berbuat salah. Saya juga pernah berbuat salah, kadang lupa gitu ya. Kemudian tetapi saya tidak akan mencari permasalahan yang tidak akan membuat kamu merasa bersalah, atau tidak akan mencari-cari kesalahan kamu yang lain ya. Tetapi saya di sini hanya ingin tahu kenapa sih, misalnya mengapa kamu sampai tidak mengerjakan PR. Sebetulnya ini adalah tahap validasi. Mengapa? Ternyata dia ada alasan. Misalnya terlalu banyak nge-game dan lain-lain. Nah, di sini penting sekali untuk tahap validasi kebutuhan. Kemudian tahap berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi kalau kita tadi sudah mempunyai kesepakatan kelas. Ya, kalau kita di masing-masing kelas sudah memiliki kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, maka segitiga restitusi ini bisa kita terapkan. Kalau belum ada, susah, ya kan? Nah, jadi setelah kita tadi menanyakan, saya ingin tahu nih, kamu alasannya apa? Kenapa tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu terlambat? Alasannya apa? Nah, setelah itu kita tanya kepada keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ya, atau
di awal semester kita sudah punya kesepakatan kelas kan, gitu kan? Apa kesepakatannya? Mengerjakan PR tepat waktu. Ya. Yang kita yakini jika tidak mengerjakan PR tepat waktu bagaimana? Berarti tidak disiplin atau tidak bertanggung jawab. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan kelas, ya, dia tahu bahwa dia menyalahi keyakinan kelasnya, kita bisa mencari solusinya. Terus bagaimana dong? Biar kamu tidak berbuat seperti ini lagi. Kira-kira solusinya bagaimana? Maka nanti anak akan mencari solusi sendiri. Biar saya tidak terus-terusan lupa mengerjakan PR. Oh iya Pak, setelah ini saya akan disiplin, saya akan bertanggung jawab. Anak seperti itu sendiri. Benar, insya Allah benar. Nanti kalau seperti ini lagi gimana? Nah, ya dipanggil lagi Pak, begitu ya. Baik anak, kalau memang kamu sudah akan tanggung jawab dan disiplin, maka ya silahkan dipraktekkan. Kira-kira mulai kapan? Mulai hari ini, begitu ya. Ini penerapan dari segitiga restitusi. Ada yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Memvalidasi tindakan. Kemudian yang kedua adalah identitas. iya. Yang pertama tadi validasi, menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas dulu. Intinya adalah kata kuncinya anak sudah mengakui kesalahan dan kita menetralisir, ya, bukan menambah-nambahi dia itu merasa bersalah. Kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhannya apa, kenapa, mengapa sampai tidak mengerjakan PR. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, anak-anak diminta untuk mencari solusi, ya kan? Baik, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya buat. Tetapi ini reka adegan, ya, tidak true story, ya Bapak Ibu. Karena kalau saya memberikan contoh baik, Fani, tahu nggak kenapa Fani saya panggil di sini? Nggak tahu. Kamu jangan bersedih tadi. Fani belum mengerjakan PR ya? Betul. Baik. Tadi setiap manusia memang bisa saja berbuat salah, bisa saja lupa. Aku sendiri kadang juga lupa, ya. Mungkin pernah berbuat seperti kami, ya. Tapi di sini aku tidak akan mencari kesalahan-kesalahan kami, bukan, sama sekali bukan, ya. Tetapi ingin mencari solusi, ya. Nah, aku pengen tahu nih alasan kami, ya, alasan kami tidak mengerjakan itu kenapa, ya? Tadi malam main di rumah. Kebanyakan game, ya. Keyakinan kelas kita yang sudah menjadi kesepakatan kelas apa saja coba disebutkan yang lainnya. Jujur, disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, dan ini ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Ternyata Fani masih ingat. Dan Fani yakin nggak kalau mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin, bertanggung jawab adalah kesepakatan yang baik? Yakin, ya? Oke, Fani yakin, ya, itu ya. Jadi kira-kira Fani tahu nggak solusinya biar Fani tidak lupa lagi mengerjakan PR? Apa solusinya coba Fani? Yang harus kamu lakukan apa coba? Disiplin dan pandai bagi waktu, ya. Jadi ada waktu mungkin, ya, ada waktu mengerjakan tugas. Apalagi disiplin, pandai membagi waktu, terus jujur, mengerjakan PR tepat waktu. Bagus sekali kami, ya.
Kira-kira mulai kapan saya akan? Oke ya Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Oke. Dari segitiga restitusi, Bapak Ibu mungkin sudah pernah menerapkan langkah segitiga restitusi nih, saat menangani siswa kita yang bermasalah. Ya, mungkin dari sini ada yang mau berbagi tentang penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Prosesnya memang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kita harus telaten, harus sabar. Oke. Monggo barangkali ada yang mau berbagi tentang penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Monggo. Monggo Bu Emi. Saya minta untuk pakai mic Bu Emi biar terdengar. Sekalian tanya juga. Saya juga sebelum masuk ke kelas 9 ya, saya punya komitmen yang ada 3 juga. Ada 3 juga. Itu termasuk segitiga restitusi atau bukan? 1. Saya punya ke kelas itu ada sepakatan di kelas 1. Namanya STM, Pak. STM. Saya katakan saya sepakati itu tentang STM gitu. Apa Bu? 1, sikap. 2, tugas. 3, adalah mental. Sampai sekarang kalau ada masalah apa-apa harus mengingat STM. Jadi untuk 3 kesepakatan saat di kelas itu saja. Itu menurut jenengan gimana? Atau Nggih, matur nuwun Bu Emi. Bu Emi ternyata juga sudah menerapkan yang namanya pembuatan atau penyusunan kesepakatan kelas B, STM, sikap, T-nya tugas dan mental. Ini dari guru BK seperti itu. Jadi panjenengan sudah satu langkah membuat kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu Bu Emi sudah luar biasa. Untuk yang segitiga restitusi, ya berarti penerapannya pada saat panjenengan menangani masalah. Bu Emi. Jadi jika ada anak yang bermasalah, saya kira banyak sekali nih Bu penanganannya. Panjenengan bisa menerapkan segitiga restitusi, memanggil anak tersebut. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini Bu Emi, menanyakan keyakinan kelas pada tahap ketiga ini panjenengan bisa back to kembali ke tadi STM. Ya, anak nanti akan sadar sendiri. Ayo, keyakinan kelas kita apa? STM. S-nya sikap. Tugas. Kalau misalnya ada masalah tugas, tugasnya berarti harus kan di situ yang tahu adalah kelasnya ya Bu ya. Tugas paling harus disiplin mengumpulkan tugas, harus bertanggung jawab dan lain-lain gitu. Jadi nanti anak terbiasa. Oh iya, saya salah. Oh iya, saya melanggar STM. Ngoten nggih. Saya melanggar keyakinan kelas. Nah, nanti Bu Emi setelah menanyakan keyakinan kelas, bagaimana solusi kamu biar tidak terulang kembali pelanggaran ini. Sepertinya ngoten Ibu. Jadi nanti bisa diterapkan saat panjenengan memanggil atau menangani siswa, menerapkan segitiga restitusi, STM tadi bisa diingatkan kepada siswa. Matur nuwun nggih Bu Emi. Ada lagi yang mau berbagi tentang segitiga restitusi? Monggo Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya. Walaupun saya tidak bukannya ingin berbagi ya, tapi kita sharing aja. Untuk segitiga restitusi,
sebetulnya semua guru itu hampir semua sudah melaksanakan, tapi tidak ngerti kalau itu masuknya ke segitiga restitusi. Nah, saya punya pengalaman pada saat melaksanakan segitiga restitusi ini, ternyata anak itu merasa apa ya, koma apa? Maksudnya itu dia diam gitu, karena ya tidak bisa berpikir, tidak bisa. Aku harus bagaimana ini Bu, gitu. Ya, saya pernah mengalami seperti itu, sehingga yang harusnya selesai pada hari itu dimulai lagi besok lagi supaya anak bisa betul-betul memvalidasi kebutuhan dia. Dan untuk guru BK mungkin itu hal yang wajar ya Bu Eni ya, karena sebuah perubahan yang terjadi pada anak itu tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Artinya anak menjadi baik itu tidak harus pada detik itu, waktu itu, kemudian setelah dilakukan pengakuan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya saya yakin semua Bapak Ibu itu sudah melaksanakan segitiga restitusi, hanya saja kemungkinan banyak bahasa seperti tadi ya, hukuman itu kan pada waktu awal itu kan cara kita menyampaikan ke siswa itu mungkin beda-beda Pak. Mungkin itu. Jadi intinya insya Allah semua Bapak Ibu guru di sini yang sudah berpengalaman sudah melaksanakan ini. Hanya saja mungkin bahasanya, kalimatnya yang disampaikan ke anak mungkin itu yang harus kita sharing lebih banyak supaya tidak terjadi pemikiran aku tadi ketemu Pak ini habis dihukum, itu tidak, tapi aku sudah disadarkan gitu. Jadi hanya itu sharing dari saya, kata-kata seperti itu Bu Emi muncul kadang tidak sadar. Begitu Pak Bun, terima kasih atas. Kita sudah melaksanakan atau mempraktikkan segitiga restitusi, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya jadi dari kalau kita semuanya sudah bisa mengolah kata, kemudian redaksinya juga bisa tertata dengan hal-hal yang positif, saya yakin BK SMP Negeri 1 Slawi bahkan akan menjadi sebuah tempat yang dirindukan ya. Ya karena image anak itu di mana-mana kalau masuk BK katanya orang yang bermasalah nih. Padahal tidak. Kita ingin mengubah image itu. Kalau masuk BK tidak selamanya anak yang bermasalah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Untuk bukan pertanyaan ya, hanya maksudnya ingin kejelasan. Bukan pertanyaan Pak, kejelasan. Yang dimaksud ini Pak, yang dimaksud dengan apa? Posisi kontrol itu maksudnya kita sebagai guru itu sebaiknya seperti apa? Oke. Ya, hanya itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi penjelasan tentang segitiga restitusi, cuma saya selaku guru pendidikan agama Islam kaitannya dengan praktek ibadah juga, karena banyaknya dari anak-anak kita itu punya memberikan fasilitas musola dan sebagainya, tapi kadang ketika saya mencoba untuk mengklarifikasi atau mencari solusi, ketika anak sudah terdengar bel jam terakhir ataupun istirahat, itu kan sudah waktunya sholat duhur, kadang mereka merasa canggung juga, ada yang melaksanakan, ada juga yang dari pihak guru maupun juga pengen mendisiplinkan supaya masuk tepat waktu, sehingga di situ terjadi secara ya agak kontradiksi lah. Kalau anak melaksanakan sholat duhur nanti terlambat. Ketika saya sarankan nanti saja ketika selesai pelajaran, mereka kebanyakan lupa.
jelas jam 1.30, kemudian mereka harus memburu mungkin ke kantin dan sebagainya. Akhirnya sampai dengan jam 2 saya sudah kasih peringatan lagi sampai dengan 2:30, bahkan lebih asar. Nah ini cara penyelesaian karena menyeluruh ya, hampir banyak. Kalau tadi kan untuk mengerjakan PR mungkin hanya 1, 2 dan sebagainya. Kayak ini sangat kompleks sekali. Nah, kira-kira bagaimana penerapan di dalam menerapkan hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, sudah hafal langsung. Posisi yang terbaik jika kita ingin menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapannya, maka kita sebaiknya memposisikan diri sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Karena sebagai manajer nanti kita menerapkan segitiga restitusi. Kemudian tahapan yang lebih di bawahnya manajer tadi adalah sebagai pemantau. Di bawahnya lagi sebagai teman. Yang penting jangan sampai kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah kalau bisa. Tetapi bagaimanapun juga kita sebaiknya menerapkan segitiga restitusi. Sebagai apa Bu Ena? Manajer nih. Matur nuwun atas pertanyaannya. Tadi yang kedua Pak Sodi selaku guru agama terkait dengan kedisiplinan sholat Pak Sodi. Nah, bagaimana sih? Bisa nggak kita menerapkan segitiga restitusi ini untuk konteksnya mendisiplinkan anak-anak dalam hal sholat berjamaah? Kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi? Untuk kedisiplinan sholat berjamaah, kadang ada yang ini apa ya, tidak memperhatikan waktu sholat. Iya, bahkan kadang memanfaatkan jam terakhir saatnya udah masuk malah baru sholat. Ya, dan ini tidak hanya 1-2 anak, Pak Sode. Bagaimana ya kita menerapkan segitiga restitusi? Kira-kira ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu, untuk kasus seperti ini? Menanamkan kedisiplinan anak untuk sholat berjamaah. Kalau kita panggil satu-satu makan waktu yang cukup lama. Menurut Bapak Ibu gimana? Monggo Bu Dewi. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ini sekedar sharing ya Bapak. Kemungkinan bisa dengan cara dijadwal Bapak. Jadi nanti Bapak Ibu guru Rofis apa ya? Rofis ya yang begitu ya. Karena musolanya daya tampungnya tidak banyak, sementara siswanya berangkat semua, kemungkinan dijadwal untuk jam sekian nanti kelas ini, kemudian jam berikutnya kelas apa, seperti itu. Kemudian sekedar sharing, kalau di tempat kami dulu itu ada kelas wajib yang memang wajib sholat duhurnya di sekolah. Nah, setelah kelas wajib itu baru kelas yang lain. Jadi salah satunya ini seperti itu. Sementara kalau untuk pembiasaan anak wajib ikut itu kan sebetulnya dari rumah Bapak. Dari rumah, dan itu sudah melekat di hati. Kalau memang anak merasa butuh untuk sholat ya insya Allah sholat. Sementara kalau sudah berkaitan dengan jam mengajar berarti harus ada kesepakatan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kita beri plus untuk Bu Dewi. Jadi intinya adalah solusinya yang pertama dijadwal Bu, biar anak kita juga gampang mantaunya ya. Karena musola kita memang mungkin hanya bisa menampung satu rombel satu angkatan kelas 7 saja misalnya. Jadi mungkin rekomendasinya membuat jadwal Pak Sodik. Nah, sekarang pertanyaan saya, jika sudah dijadwal ternyata masih ada beberapa siswa juga sing drawer. Ini bermasalah. Itu tugas guru mapel berarti. Tugas guru mapel jam itu berarti.
Jadi kalau menurut saya biar efektif, segitiga restitusi juga masih bisa kita terapkan secara kelompok. Ya, mungkin anak-anak yang drawer tadi ya, saatnya sholat malah tidak sholat, malah keluyuran, giliran apa? Pelajaran, mereka kenapa belum sholat? Kenapa tadi? Ngantri, padahal sudah nggak ngantri lagi, tapi itu hanya alasan. Mungkin anak-anak yang bermasalah seperti tadi kita kumpulkan, kita bisa menerapkan tahapan tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas kita, atau menanyakan keyakinan sekolah kita secara umum ya, Pak Sodi. Mungkin dikumpulkan di musola, di briefing, ceramah, apalagi guru agama dikasih motivasi atau dalil-dalil yang mengarah pada keyakinan kelas, sehingga anak itu sadar bahwa sholat itu kewajiban, bukan aturan, tetapi memang kewajiban dan kebutuhan sebagai seorang muslim. Insya Allah dengan adanya penanganan segitiga restitusi secara kelompok, anak-anak kita juga akan menjadi anak yang rajin dan sadar bahwa sholat adalah kewajiban. Maka Bapak Ibu, sepertinya cukup cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan barangkali ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kebersamaan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Bunyamin SPDMU dapat memberikan manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah.